Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Hanisa Songko di sini. Oh iya teman-teman, di video kali ini aku cuma mau nayangin tausiahnya Ustadz Zaki Mirja pada saat acara Maulid Nabi Muhammad, khusus aja gitu ya aku tayangin. So, selamat menonton, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dipencet tombol merahnya, ditekan subscribe-nya, ditekan loncengnya, dan jangan lupa di follow juga Instagram aku, Hani_Sasongko. Happy watching! ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 10 menit. Soalnya nggak bakal bisa masuk full. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebelum kita mulai, sama kita berzikir, membersihkan hati, menjernihkan pikiran. Mudah-mudahan majelis ilmu malam hari ini menjadi satu tempat kita menjadi satu tempat semua kita saling memperbaiki diri ini. Mungkin
terlalu sibuk ngurusin orang lain ya, tapi belum punya banyak waktu buat memperbaiki diri sendiri. Kita zikir, mudah-mudahan jadi amal jariah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi sama-sama Ibu. La ilaha illallah. Boleh angkat suaranya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, saya berdoa mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini, subhanallah, saya doakan tambah solehah, makin cinta sama suami, dan suami ibu cinta sama ibu. Pede amat. Amin ya Rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini semua hutang-hutangnya lunas. Masya Allah, hutang-hutang kenceng. Jawab ya, mau hutangnya lunas? Mau lunas? Bayar. Ya, kalau nggak dibayar nggak lunas, lunas. Saya doakan mudah-mudahan yang belum berangkat haji, belum lihat Ka'bah, belum pernah umroh, belum pernah sa'i, belum pernah naik pesawat, mudah-mudahan cepat naik haji. Mau naik haji? Mau umroh? Mau lihat Ka'bah? Punya uang? Itu dia masalahnya. Tapi tenang aja ya, urusan umroh, urusan haji, urusan siapa? Allah. Urusan siapa? Pemerintah lah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tenang aja, jangan kecil hati, ada Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat diangkat dari bumi Allah. Amin ya Rabbal. Ini kalau ngomongin COVID memang kita serba bingung Bu ya, antara ada dan tiada. Sekarang orang sakit apapun, cek masuk rumah sakit COVID. Beres deh. Meriang, badan panas, suhu 37, masuk rumah sakit COVID. Pilek, batuk, masuk rumah sakit COVID. Nenek-nenek bengek COVID. Kayak bocah kekeongan COVID. Ya sekarang pokoknya kita tetap harus ikuti protokol kesehatan 3M. Apa? Memakai, mencuci, menjaga. Mantap. Subhanallah. Mudah-mudahan juga yang malam hari ini masih sendiri, belum punya pasangan alias jom. Kurang kencang, jom. Kasih saya suara lebih kencang, jom. Nah, itu yang paling kencang, paling jomblo. Yang jomblo mana? Angkat kedua tangannya, saya mau doain. Aminkan doa saya yang jomblo. Jomblo, itu ayat ini angkat tangan ini jomblo, siapa yang mau? Ya angkat kedua tangan, aminkan. Ya Allah ya Karim, amin. Buat saudara-saudara kami yang malam hari ini masih sendiri, jomblo, belum dapat pasangan, kami doakan malam hari ini ya Allah, yang masih jomblo mudah-mudahan jomblo terus.
sia-sia saya jauh-jauh dari Jakarta ya. Sampai di sini lihat ke kiri, subhanallah, garelis ya. Ibu-ibunya subhanallah, cantik-cantik, yang lakinya juga biasa-biasa aja. Tapi yang penting sehat walafiat. Ada dua, sehat itu ada dua. Ini punten, mohon maaf, saya walaupun istri saya orang Cianjur, tapi dan saya mah terbiasa Sunda. Itu Sunda ya. Saya nggak biasa bahasa Sunda, tapi tolong nanti ajarin saya bahasa Sunda. Ya, siap? Oke, siap. Terus saya karena pernah ngisi ceramah sama Bang Kiwil. Kiwil, artis, saya artis. Kiwil komedian. Kiwil, pelawak, yang istrinya astagfirullahaladzim, istrinya 4 fitnah itu, bukan 46 ibu. Saya ngisi acara di Bandung, kata Bang Kiwil, saya tanya, Bang, kalau bahasa Sundanya saya keren. Kata Bang Kiwil, Ustaz sampai bahasa Sundanya saya keren, abdi Cilepung. Ya saya ngomong kan, alhamdulillah saya Ustaz Zaki Mirza abdi Cilepung. Nggak taunya artinya oon gitu ternyata. Baik, ada sehat walafiat, ada sehat wal maksiat. Yang kedua pasti ibu baru dengar ya. Yang pertama apa? Sehat wal afiat. Yang kedua sehat wal maksiat. Apa itu sehat wal afiat? Sehat wal afiat adalah anggota tubuh yang sehat dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, positif, jadi sedekah, pahala dan amal jariah di mata Allah Subhanahu. Contoh, ibu mulutnya sehat, dan mulut orang Sunda apa mulut? Hah? Lambe. Lambe bukan yang ada di gosip tuh, lambe itu ya. Lambe, benar. Ibu mulutnya sehat, bisa bicara ya. Alhamdulillah. Kalau mulut yang sehat, bisa ngomong, bisa bicara, dipakai buat baca Al-Quran, buat menyampaikan kebaikan, berarti mulutnya sehat wal. Mulutnya sehat, bisa ngomong, tapi dipakai ngegosip, dan namanya ngegosip, digosok makin sip. Dipakai buat ghibah, dipakai buat fitnah, berarti itu mulutnya sehat wal maksiat. Sampai di sini paham? Leresnya ada sehat wal afiat, ada sehat wal. Kaki bisa jalan, sehat tuh? Sehat, dipakai ke sholat, dipakai ke majelis taklim, datang ke tempat ceramah, berarti kakinya sehat wal. Kakinya sehat, tapi dipakai ke tempat dunia gelap malam, diskotik, ayah di dia diskotik. Kakinya sehat, dipakai ke tempat diskotik, berarti kakinya sehat wal maksiat. Jadi nanti yang Allah tanya di hari kiamat adalah badan yang sehat dipakai untuk apa? Karena di padang mahsyar nanti satu-satunya anggota tubuh yang dikunci adalah mulut kita. Tapi semuanya berbicara dan bersaksi. Seperti yang disampaikan Allah di dalam salah satu ayat di surat Yasin yang kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba hafal enggak? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu.
yaksibun. Nakhtimu ala afwahihim, Allah menutup mulut kita, bibir kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada semua anggota tubuh. Mata berbicara, dipakai untuk apa? Tangan berbicara, semua berbicara. Yang dikunci adalah mulut manusia, karena mulut yang paling sering bohong. Bohong cek orang Sunda apa? Bohong. Hah? Wadul. Berarti ada teman saya namanya Ahmad Wadul, tukang bohong gitu ya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita dikasih sehat, dan mudah-mudahan sehatnya sehat wal afiat. Kita hadir di sini bersama para kiai, bersama ajengan, bersama para ustadz. Subhanallah. Saya dapat rezeki malam ini ketemu sahabat saya dulu waktu kuliah di Mesir. Ya, Dr. Jozi. Ibu kenal ya? Alhamdulillah, tadi sudah ketemu, sudah ngobrol, reunian. Kita sama-sama kuliah di Al-Azhar dulu, Kairo. Bulres ke Kairo. Mesir. Mesir itu apa? Suka negara belok kanan dikit ya. Itu pesisir ya. Alhamdulillah ketemu, subhanallah. Ini jujur, ini saya cerita apa adanya. Saya kebetulan datang sama istri saya asli orang Sukanegara, sama keluarganya juga hadir. Cuma sekarang di apa tuh, Panembongan ya? Panembong, tinggal di situ. Dan sekarang mah saya lagi sakit ini. Sebenarnya kalau diukur badan, aduh, ini kuat nggak sampai Cianjur gitu ya. Tapi tadi, Bismillah, Insya Allah, alhamdulillah, nyampe di sini saya kuat, ketemu ini sadaya. Ini yang begini namanya nenek-nenek. Oh, nenek metik nggak ada giginya. Sama kayak motor metik kan nggak ada giginya, Pak. Alhamdulillah bisa ketemu para kiai, para ajengan. Mohon maaf lahir batin. Ini mah lagi nasehatin diri sendiri. Saya belum menjadi manusia baik, lagi belajar bagaimana lebih taat lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mau tanya, ini ibu-ibu yang di garasi kelihatan nggak saya? Nggak kelihatan. Ini kan ada yang kosong nih, panitia di depan tuh. Kalau ada hambal atau tikar, boleh nanti ibu silakan maju ke depan. Bukan apa-apa, suka kasihan. Kalau ada ibu-ibu nggak melihat saya ceramah, malamnya nggak bisa tidur tuh. Asik. Ya banyak nyamuk tuh, Bu. Ya nanti silakan diatur, silakan digeser. Baik, bismillah, kita coba ngaji ya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia hidup di muka bumi, tidak ada yang selamanya. Sementara, sesaat, sebentar, tidak lama. Makanya tempat sekarang kita tinggal, namanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan dunia. D-U-N-I-A. Dunia. Dunia bahasa Indonesia. Yang jarang kita pahami bahwa ternyata bahasa Indonesia, dunia, itu diambil dari bahasa Arab, atau bahasa kerennya disebut dengan bahasa serapan, ad-dunya. Orang Arab bilang dunia juga ad-dunya. Makanya ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati al-akhirah. Ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa serapan, jadi akhirat. Bahasa aslinya al-akhirah. Dunia, bahasa aslinya ad-dunya. Bapak Ibu kalau buka kamus, ad-dunya itu artinya sebentar, sesaat. Maka dari bahasanya saja sudah ketahuan kalau ternyata tempat yang kita hidup di atasnya, kita mondar-mandir. Paham nggak Ibu mondar-mandir? Balik, ternyata ini sementara, tidak ada yang lama. Apalagi dengan kejadian COVID-19, percaya atau tidak percaya,
sudah banyak sahabat keluarga kita yang menjadi korban, termasuk salah satu sahabat saya yang beberapa tahun ke belakang bantu saya ngaturin jadwal, namanya Mbak Ella Puspita, teman saya di pesantren, meninggal terpapar karena COVID-19. Nggak ada gejala yang parah ibu, tiba-tiba masuk ICU 3 hari meninggal, Allahu a'lam, corona. Tapi ternyata sekarang ada virus yang lebih parah dari corona, dan korbannya itu perempuan, rata-rata ibu-ibu, nama virusnya kolorna. Ini bercanda aja. Corona subhanallah hadir. Kenapa corona hadir di tengah bumi? Begitu banyak manusia meninggal dunia. Bisa jadi selama ini kita bandel, nakal, yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semakin nampak kerusakan fil barri wal bahri, baik di darat atau di lautan, bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia yang merusak. Dikasih gempa bumi nggak ada yang tobat, ibu ya. Dikasih tanah longsor nggak ada yang tobat. Dikasih tsunami sama nggak ada yang tobat. Akhirnya Allah kasih apa? Corona. Nasihat buat kita semua. Ternyata manusia itu lemah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Baik, sampai di mana tadi? Corona. Dan subhanallah, karena di dunia sementara jarang yang sadar. Nanti kita masuk ke tema tentang maulid. Kenapa sementara tapi jarang yang sadar? Karena kita terlena dengan dunia, dengan harta. Kok begitu Ustaz? Jelas Allah sampaikan dalam surat At-Takatsur. Bapak Ibu, kita ini untuk juz 30 surat-surat pendek, biasanya yang kita hafal nama suratnya bukan nama surat aslinya tapi ujungnya. Contoh, suratnya Al-Ikhlas, kita sering sebutnya apa? Kulhu. Nama suratnya Al-Fil, kita bilangnya apa? Alam Taro. Subhanallah. Maka ketika Allah memberikan nasihat buat kita semua dalam bentuk corona, maka sebenarnya Allah sedang memperingati kita, ngingetin kita bahwa ternyata Allah yang maha besar, tapi jarang kita sadar. Kenapa jarang kita sadar? Karena kita terlena dengan dunia. Dalam surat At-Takatsur Allah jelaskan, hafal ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut Hattazur. Artinya apa Ustaz? Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan melalaikan kita. Dunia membuat kita lupa akhirat. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke dalam liang lahat kita masing-masing. Contoh, masih ingat almarhum Olga? Ya, almarhum Olga umurnya 32 tahun. Ya, terkenal, masyhur, famous. Siapa yang nggak tahu Olga saat itu? Ibu pasti kenal Olga ya. Di semua TV ada mukanya Olga. Muka RCTI, Olga. SCTV, Olga. Trans TV, Olga. Semua TV ada Olga. Yang nggak ada Olga cuma TV rusak doang. Buka channel ini Olga, ini Olga. Subhanallah. Pagi buka RCTI, Olga sudah nongol di dahsyat. Ingat? Bareng sama siapa? Sultan Andara, Raffi Ahmad. Sore kita buka Antv, Olga udah nongol lagi di mana? Hafal acara TV ya. Bareng sama ya. Oh, itu maju ya, silakan.
Baru di sini Ustaz disuruh-suruh pindah. Ya, puas Bu? Ibu puas, saya lemas. Sampai di mana lupa saya tadi. Oke. Facebooker ketemu Raffi Ahmad itu didahsyat. Bapak Ibu harus tahu, Olga itu 2 jam tayang bikin orang ketawa, hahaha, di TV live. Itu pulang dia dapat uang berapa? 25 juta. 2 jam 25 juta. Facebooker sore saat itu karena jamnya sore, maka Olga kalau pulang dari Facebooker 1,5 jam tayang bisa ngantongin kurang lebih 30 juta. Yang paling parah lagi ketika Olga bareng sama Cesar YKS. Ada namanya dulu YKS, goyang Cesar ya. Itu kadang acara sampai jam 11 malam. Dulu Bang Kiwil juga ada di situ. Bapak Ibu tahu itu prime time. Do you understand prime time? Yes aja biar cepat nemu. Prime time itu jam di TV, jam mahal, iklan masuk pasti bayarnya mahal. Itu antara jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu miliaran, hitungannya per detik. Itu namanya prime time, jam mahal di TV. Kalau tayang di situ, jam itu artis itu udah pasti bayarannya mahal. Olga saat itu sekali tayang per episode bisa ngantongin 50 juta. Berarti 1 bulan Olga bisa ngantongin kurang lebih 1 bulan hampir 1,5 miliar. Itu dari jadwal on airnya saja, belum yang lain-lain. 1 bulan bahkan bisa lebih. Oke, begitulah Allah ketika Allah ingin memberikan rezeki dan nikmat kepada hambanya. Diulur sama Allah, tahu diulur ya? Dikasih terus sama Allah. Ayo Olga, nih 20 juta, nih 50 juta. Tapi ingatkah Bapak Ibu ketika Allah menarik rezekinya Olga dalam bentuk apa? Sakit. Sakitnya kelenjar getah bening Bu. Bertahun-tahun. Itu bening. Gimana buta? Betul kan? Makanya hati-hati, banyak orang meninggal zaman sekarang gara-gara penyakit paling jahat. Apa? Angin duduk. Ini angin paling jahat sedunia. Itu duduk, gimana lompat tuh angin. Olga meninggal, sebelumnya dirawat di Singapura. Di Indonesia udah nggak mempan, obatnya nyerah, nggak ada, harus ke Singapura. Berapa lama dirawat di Singapura? 11 bulan. Ibu tahu, saya lihat di videonya makannya nggak bisa dari mulut, makannya dari leher, pakai selang. Senikmat-nikmatnya makan dari mana? Dari mulut. Biar makan cuma pakai nasi, kerupuk, sambal, rendang, ayam goreng, pecel ayam. Itu bukan mending itu. Bukan cuma sekedar. Biarpun cuma nasi sama kerupuk, tapi kalau dari mulut nikmat. Makan Pizza Hut, hamburger, Burger King, spaghetti, tapi dari selang lewat leher, enak tuh. Raus tuh? Nggak enak. 11 bulan Olga harus makan pakai selang, dari leher masuknya. Ibu pilih mana? Ibu sehat punya uang 5.000, apa ibu sakit punya uang 100 juta? Oh, ayo. Sehat 500 juta. Sehat 100 juta, saya juga mau atuh. Sehat punya uang 5.000. Aduh, makan apa aja rawas ibu ya. Makan bakwan enak. Bukan cirengnya yang bikin enak, bukan gorengannya, bukan ciloknya, yang bikin enak apa? Sehat. Ibu sakit punya uang 100 juta. Aduh, makan gak enak, yang ada tuh uang habis buat apa? Berobat. Kita sehat sekarang, saya walaupun lagi sakit, tulang ekor saya geser ibu. Jadi dulu hobinya touring naik motor. Jatuh, saya ketiban motor gede 3 tahun yang lalu di Cirebon. Baru terasa sekarang, alhamdulillah ketemu dokter Jos. Memang kalau Allah sudah merencanakan kun fayakun. Di sini ibu sudah pernah ada yang diobati sama beliau?
Ada. Alhamdulillah, ilmu beliau bermanfaat. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Oke, saya tanya sama Bang Billy, kenal Bang Billy? Billy adanya Olga, tahu ya? Billy, artis, adanya Olga. Olga kakaknya, Billy adanya. Olga lahir duluan, Billy belakangan. Saya tanya Bang Billy, Bang itu Olga habis berapa berobat 11 bulan? Ya Allah Ustadz, kalau dihitung mah aduh. Saya tanya sama manajernya Mak Vera, lagi ketemu saya tanya, Mak habis berapa tuh Mak kemarin? Subhanallah, pesawat, obat, belum rawat inap, itu kurang lebih 11 bulan hampir 27 miliar setengah. Itulah Allah ya. Allah mau kasih rezeki gampang, Allah mau tarik rezeki gampang, makanya jangan sombong. Olga kita geser. Almarhumah Jupe, kenal Jupe? Kang Jupe, Jupe lebih tua sedikit, 38 umurnya. Sakit, namanya kanker serviks, kanker rahim, stadium paling tinggi stadium berapa? Kanker stadium 4. Tapi alhamdulillah cepat umroh. Ya itu waktu Jupe meninggal, keluarganya nggak ada yang mau nguburin Bu. Saya datang, kakaknya nggak mau, bapak tirinya nggak mau, wah saya lagi yang kena nih. Olga begitu juga, Bang Billy nggak mau nguburin, saya yang turun. Jadi subhanallah bukan gimana-gimana ya, saya heran setiap ada artis sakit, lawak sakit, saya tengokin, nggak lama meninggal. Ya, bener. Makanya pas kemarin Bang Kiwil sakit, dia WA ke saya, Ustaz Zaki, lo nggak usah nengokin gue, karena ntar gue mati lagi gitu. Subhanallah itu pas saya taruh jenazahnya, ya saya mikir dalam hati saya, ya Allah, ternyata kenapa ya kita di dunia lupa kalau suatu saat kita bakal balik ke tanah. Asalnya dari tanah, makan sumber dari tanah, salak dari mana? Tanah. Jeruk dari mana tuh? Tanah. Beras dari padi lah. Padi dari tanah. Suatu saat kembali ke tanah. Oke, geser lagi juga. Ini saya ambil pelajaran. Jangankan artis, ada ustadz kita, guru kita, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Umurnya berapa? 40 tahun. Sekarang saya udah 41, alhamdulillah. UJ 40 meninggal. Jam setengah 10 masih telepon-teleponan sama saya, ngajak ketemu persiapan program bulan Ramadan. Karena saya ada acara, saya nggak bisa. Jam setengah 2 udah meninggal. Dalam hati saya, ya Allah J, kenapa sih meninggal nggak bilang-bilang? Kan kalau ngomong kita bisa prepare, bisa persiapan, tapi itulah kematian, nggak pernah ada yang tahu. Uj, ya Allah, selesai Uj. Ustadz Arifin Ilham sakit. Aduh, inilah hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka di kesempatan yang mulia ini, pada peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hadir di sini, datang ke tempat ini tidak lain ingin mengetahui, ngaji, namanya juga ngaji, asli kalimatnya mengkaji, menelaah, belajar seperti apa sih sebenarnya kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dilihat dari sisi manapun serba hebat. Saking bercahayanya wajah Rasulullah, maka tidak ada yang mampu menggambarkan bagaimana terangnya cahaya Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa. Makanya kemarin di Perancis, Presiden Perancis sempat dihujat oleh masyarakat muslim sedunia. Siapa namanya? Kemarin itu Moncor, siapa? Marcos. Ya begitulah kira-kira.
Moncol mah bahasa Sunda bukan moncol. Diare itu mah ya. Dihujat gara-gara ada orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW wajah tidak akan pernah tergambar kemuliaan akhlak beliau. Subhanallah. Nah, saya cerita pada suatu hari, ini kisah supaya kita belajar. Pada suatu hari baginda Rasulullah SAW karena sudah merasa sakit berhari-hari, nggak sembuh-sembuh, badannya panas. Sehabis sholat subuh, Rasulullah berdiri depan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, rasa-rasanya umurku tidak lama lagi. Aku sudah merasa Israel sudah dekat denganku. Karena sudah merasa seperti itu, Rasulullah menyampaikan apa? Para sahabat, kalau aku pernah punya salah, aku pernah menyakiti fisik atau hati kalian, inilah saatnya. Kalian ingin membalas, silahkan, supaya aku tidak punya tanggungan di akhirat nanti. Itu Rasulullah. Ketika sudah badannya terasa sakit, masih minta maaf ibu sama sahabat, sama keluarga, sama teman. Bahkan kata Rasul, kalau ada hati yang pernah disakiti, badannya tersakiti, balas sekarang, supaya aku tidak punya beban nanti di akhirat. Allahu Akbar. Umar bin Khattab, mantan preman, dia gak berani ngomong. Utsman bin Affan, sahabat Rasul yang pengusaha, diam. Ali bin Abi Thalib, seorang yang sangat cerdas, cendekiawan, juga diam. Tiba-tiba di belakang ada sahabat yang angkat tangan. Ya Muhammad, manggilnya cuma Muhammad. Yang lainnya marah. Yang lain gak berani, walaupun ada yang tersakiti tidak sengaja, gak berani. Ini ada satu orang, Ukasahnya. Dia tiba-tiba angkat tangan. Rasulullah bertanya, wahai engkau sahabatku, apakah engkau pernah aku sakiti? Apa kata Ukasah? Iya Muhammad. Muhammad, ingat nggak waktu kita perang bareng? Tidak sengaja saat itu engkau di atas kuda. Ketika engkau ingin memuncut kuda, pecut itu kena badanku. Padahal aku dalam keadaan tidak memakai baju. Warna memarnya masih ada sampai sekarang. Rasulullah teringat, oh iya benar. Lalu apa mau wahai sahabat? Kata Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ukasah? Izinkan aku maju ke depan. Ukasah maju ke depan. Apa kata Ukasah? Ya Rasul, tadi engkau bilang kalau ada di antara kami yang badannya pernah tersakiti, ini saatnya untuk membalas. Maka aku ingin memecut badanmu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Cucunya Rasulullah siapa namanya? Hasan dan Husain. Hasan dan Husain melihat kakeknya mau dipecut sama sahabatnya sendiri. Hasan berdiri. Tiba-tiba apa kata Hasan? Wahai Ukasah, wahai sahabat kakekku, jangan kau pecut kakekku. Biar aku saja yang pasang badan menggantikan badan kakek. Ya Allah. Itu Abu Bakar kaget melihat menangis. Umar menangis. Yang paling kesel Sayyidina Umar paling kesel. Mantan preman, Asadus Sorok, singa padang pasir. Ini ngelihat ada yang nunjuk maju ke depan, pengen mecut badan Rasulullah. Dalam hati dia, ntar pulang gue pegat nih. Di jalan gue pegat yang begini, resek nih. Subhanallah. Kemudian bahkan Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah yang paling muda, bilang apa? Ukasah, jangan kau pecut kekasih Allah. Kami sayang kepada kekasih Allah. Tapi Ukasah bersikeras ingin memecut tubuh baginda Rasulullah. Dipanggillah Bilal oleh Nabi Muhammad. Kenal Bilal? Sahabat Rasul yang warna kulitnya berwarna apa? Cuma orang Sunda apa? Hidung pisan. Ya, itu lebih hitam dari aspal malah. Bilal, sini. Siap ya Rasulullah. Ke rumahku temui istriku Siti Aisyah, minta kepadanya pecut yang ada di rumah. Bilal datang, Aisyah kaget. Kata Aisyah, buat apa pecut ini? Ada seorang sahabat yang ingin memecut tubuh Rasulullah SAW. Nangis itu Siti Aisyah. Dibawa pecut oleh Bilal, dikasih ke Ukasah. Ini pecut sudah dipegang. Pecut sudah dipegang. Apa kata Ukasah? Ya Muhammad, ingatkah
waktu engkau memecut tubuhku walaupun tidak sengaja, aku dalam keadaan tidak memakai baju. Muhammad, buka bajumu sekarang. Allahu Akbar. Itu cucunya Hasan Husain makin nangis, semua sahabat makin menangis. Rasulullah tidak pernah membuka bajunya di hadapan orang umum, di hadapan siapapun. Saat itu diminta oleh Ukasah. Bapak Ibu tahu, ketika Rasulullah diminta buka bajunya, Rasulullah mengatakan apa? Tidak apa. Daripada aku mendapatkan siksa yang berat di padang mahsyar, lebih baik aku malu di sini. Dibuka baju tubuh baginda Rasulullah SAW. Ketika bajunya dibuka, ibu, itu satu masjid semerbak wangi tubuh Rasulullah. Semua manusia yang hadir mencium wangi tubuh Rasulullah SAW. Sebegitu wanginya tubuh Rasulullah. Ketika sudah dibuka, becut sudah diangkat, subhanallah, semua sudah menangis. Rasulullah sudah siap dalam keadaan duduk, dibungkukan badannya, badan Rasulullah. Subhanallah, oleh Ukasah sahabat Rasulullah, becut itu dibuang. Tiba-tiba Ukasah memeluk tubuh Rasulullah dari belakang. Diciumi itu leher baginda Rasulullah SAW, karena ada tanda kenabian di sini. Diciumi oleh Ukasah. Apa kata Ukasah sambil meneteskan air mata ketika memeluk tubuhnya dari belakang? Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau pergi meninggalkan kami ya Rasulullah. Kami cinta kepada engkau ya Rasulullah. Jangan tinggalkan kami semua. Allahu Akbar. Semua menangis. Mungkin kalau kata anak muda sekarang ini prank, betul nggak? Disangkain memecut beneran, nggak taunya ini trik strateginya Ukasah, pengen meluk tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Beruntung Ukasah, satu-satunya sahabat sebelum Rasulullah meninggal, Ukasah yang memeluk tubuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, bahkan Rasulullah ketika mau meninggal enak ditanya sama siapa? Sama malaikat Israel. Enak jadi Rasulullah ya. Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah, sudah waktunya engkau kembali kepada Tuhan. Kira-kira siap nggak malam ini? Kalau nggak siap, besok saya balik lagi. Tuh enak banget ya. Bapak jangan harapin begitu Pak. Nggak ada Bapak. Bapak mau ditanya, enggak kata malaikat, betot habis. Dan kita mah siapa atuh kan gitu ya. Allahu Akbar. Kebayang nggak kalau seandainya Bapak lagi depan rumah, tiba-tiba ada malaikat Israel datang. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Aya naon? Begini Kang Haji, saya disuruh Allah, katanya suruh ngambil nyawa istrinya Kang Haji. Boleh saya izin sama istri Kang Haji? Kata suaminya. Nggak usah izin, ambil aja langsung silahkan. Ini udah kesal banget kayaknya ya. Jadi saya mau menyampaikan, akhlak itu penting Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa akhlak penting? Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ibu, sok, ibu pilih mana? Coba jujur, jangan ada dusta antara kita ya. Ibu pilih punya suami ganteng tapi marah-marah terus, apa punya suami jelek tapi senyum terus? Nah, ayo pilih mana? Yang satu ganteng tapi marah-marah terus tiap hari, tiap jam. Dan yang satu jelek, gorengnya goreng patut tapi baik, senyum terus. Dah enak yang mana ya? Resep yang mana? Tuh, resep yang goreng Pak Ustaz. Apa Ustaz, yang penting saya bahagia. Nah, berarti subhanallah, yang namanya bahagia itu bisa dilihat dari akhlak. Kenapa harus akhlak? Itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak kita. Contoh akhlak yang paling gampang, Bapak Ibu ke rumah saya, makanan serba enak ya. Ada keju, ada salak, ada jeruk, persis begini. Minumannya ada soft drink, ada Fanta, Sprite, segala macam. Tapi saya sebagai tuan rumah nyiapinnya cemberut. Bu, sok enggak? Mangga, monggo. Dan kira-kira itu keju enak apa enggak? Raus tuh. Kenapa teraus? Karena saya tuan rumahnya Ustaz Yaki mah
dia mah makanannya doang enak, tapi dia mah nggak pernah senyum, nggak usah main lagi ke rumahnya. Iya sih, pulang tapi makanannya dibawa sama ibu. Nah besoknya main lagi, saya cuma nyiapin air putih sama singkong. Ya singkong orang Sunda apa singkong? Apa? Sampel. Sampel bukan yang buat keramas itu bu. Cek biasa aja keles nafsu amat kayaknya misalnya. Sampel sampai muncrat. Cuman ada air putih sama sampel. Tapi saya ikhlas, saya senyum. Dah ibu subhanallah jauh-jauh dari Cianjur ke sini, terima kasih. Ngobrol, pulang ibu saya pesenin Grab. Saya kasih amplopnya doang. Saya kepelin, tahu dikepelin bu? Dikepelin, awas balik lagi sini. Enggak lah, dikasih uang buat naik Grab. Padahal cuma air putih sama singkong. Kira-kira walaupun air putih sama singkongnya jadi enak nggak? Singkong raus tuh. Singkong terasa apa? Ya singkong lah. Masa singkong terasa keju? Error ini. Yang bikin singkong jadi enak itu karena akhlak. Itu contoh akhlak paling gampang. Ya. Yang berikutnya, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini, orang yang berakhlak itu subhanallah dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Banyak orang yang ibadahnya rajin, ibadahnya khusyuk, tapi nggak pernah peduli sama tamu yang hadir di rumahnya. Ingat, salah satu syarat imannya seseorang kepada Allah, imannya seseorang kepada hari kiamat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kita disuruh memuliakan tamu. Jangan aku beriman, jangan aku percaya sama hari kiamat kalau kita belum memuliakan tamu. Tamu itu bawa berkah itu. Ya. Jadi kalau ibu ada kedatangan tamu, ibu tidak memberikan yang terbaik, berarti kita kehilangan kesempatan untuk meraih berkah dunia akhirat. Nah, maka Rasulullah mencontohkan kepada kita semua untuk apa? Untuk mengedepankan akhlak. Lihat di zaman Rasulullah, orang kafir Quraisy masuk Islam, orang Yahudi masuk Islam, Nasrani masuk Islam. Apa ada yang dipaksa sama Rasulullah? Tidak. Mereka semua sadar masuk dalam agama Islam karena melihat kemuliaan akhlak Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya subhanallah ya. Nah, contoh, salah satu akhlak di antara sekian banyak contoh adalah menghargai perbedaan. Dan kita diciptakan laki dan perempuan, betul nggak itu? Ada laki, ada. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan berpasang-pasangan, yang laki suka sama perempuan, yang perempuan suka sama. Kalau ada perempuan suka sama perempuan, normal apa enggak? Laki suka sama laki, normal apa enggak? Tapi banyak enggak? Bukan di kampung sini. Kita doakan mudah-mudahan enggak ada. Itulah kenapa sekarang ada istilah LGBT. Kalian harus tahu, L-nya bu itu lesbian. Tahu lesbian? Perempuan suka sama, alhamdulillah ini. G-nya gay. Gay itu laki suka sama. LGB, B-nya biseksual. Kalian harus tahu, biseksual itu apa? Punya istri tapi di luar punya pacar laki. Paham? ACDC, kanan kiri oke, atas bawah jadi, depan belakang hajar. Itu biseksual, sama perempuan suka, sama laki juga suka. Banyak. Yang paling parah ini yang terakhir T, transgender. Trans artinya lintas, gender artinya kelamin, berarti pindah kelamin. Saya ceramah depan sekolah SD, salah saya sih, udah tahu anak SD, saya ceramah transgender. Ada yang nanya satu, Pak Ustadz, transgender siapanya Transjakarta katanya. Waduh, ngaco ini.
Islam Al-Quran mengatakan laki-laki, perempuan, perempuan. Contoh, orang meninggal disolatin, kalau laki doanya Allahumma ghfir lahu, domir laki-laki, hu warhamhu wa'afihi wa'fu. Perempuan Allahumma ghfir ha warham wa'afi wa'fu. Ya Ustaz, sekarang yang mati setengah mateng Ustaz. Dibilang laki, lahirnya laki tapi bajunya perempuan, kelaminnya masih laki, itu setengah mateng namanya Bu, meninggal. Doanya bagaimana Ustaz? Gampang, bawa jenazahnya depan saya doain Allahumma ghfir lahu, hai. Karena setengah mateng Ibu, nggak ada setengah mateng dalam Islam. Makanya semua ulama sepakat, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, 4 mazhab, kalau ada manusia lahirnya laki terus operasi kelamin atau operasi kelamin, perempuan jadi laki dioperasi kelaminnya, laki jadi perempuan dioperasi kelaminnya. Mohon maaf, kalau laki jadi perempuan masih gampang, potong, tekuk, kelet, lipet, selesai. Betul nggak itu? Dan sekarang yang ribet perempuan mau jadi laki, mau pakai apa? Pisang. Pisangnya orang Sunda apa? Tahu. Nggak bisa, laki-laki, perempuan. Ya. Kalau ada manusia lahirnya laki-laki, operasi kelamin jadi perempuan, bapak, namanya operasi kelamin. Yang dioperasi kelaminnya saja, dalamnya berubah nggak? Nggak. Ini laki jadi perempuan, bisa hamil nggak? Enggak. Karena dalamnya nggak ada rahim. Susah Ibu, rahim itu ciptaan Allah. Manusia sampai sekarang semodern apapun belum bisa menciptakan. Lahirnya perempuan jadi laki, ada rahimnya nggak? Ada. Pak Ustadz, ada orang laki berubah kelamin jadi perempuan, meninggal, yang mandiin siapa Ustadz? Yang mandiin, kalau lahirnya laki-laki maka yang mandiin harus laki-laki walaupun dia sudah berubah kelamin jadi perempuan. Paham Ibu? Sebaliknya, lahirnya perempuan jadi laki, ketika meninggal yang mandiin siapa? Perempuan. Ada seorang artis, nggak usah kita kenal, senior, nggak usah kita sebut namanya, senior, transgender, sudah rubah kelamin, Bunda Dorce. Sebut dulu ya. Itu sering ketemu sama saya, udah deket lah, sering bercanda, udah santai sama saya, jadi udah nggak ada jarak lah ya. Karena tahu aslinya juga laki. Dia bilang, Ustadz, pokoknya kalau gue ntar meninggal, yang mandiin gue harus perempuan, nggak boleh laki-laki. Karena dia tanya sama yang lain, emang nggak boleh. Saya iyain aja. Bunda yang mau mandiin pengennya perempuan, iya, ya udah, saya iyain aja. Dalam hati saya, ntar juga kalau dia mati, dia nggak tahu yang mandiin siapa. Betul nggak? Masa dia mau bangun kan nggak mungkin. Jadi nggak boleh. Itulah Islam. Ya, perbedaan yang satu ini tidak bisa ditolerir. Tapi urusan perbedaan yang lain silahkan. Karena memang di dunia ini penuh dengan perbedaan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan dalam umatku itu adalah rahmat. Contoh, sholat subuh ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Betul nggak? Saya tanya Ibu, yang kunut sama yang nggak kunut sama apa beda? Sama apa beda? Sama-sama sholat. Sama-sama sholat subuh. Bedanya yang satu kunut, yang satu enggak. Jangan lihat bedanya, lihat sama. Taraweh ada yang 23, ada yang 11. Di sini berapa? 23. Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 23, ada yang 11. Sama apa beda? Beda. Kok beda? Beda rakaatnya. Tapi sama-sama taraweh. Masih untung taraweh. Yang salah siapa? Ya nggak taraweh. Kan gitu ya. Contoh lagi takbir, ada yang gini, Allahu Akbar, ayat. Ada yang Allahu Akbar, sedekapnya di sini. Ada yang muter-muter dulu, Allahu Akbar.
Akbar. Oh, ada. Mana yang salah, mana yang benar? Yang salah itu yang nyalahin orang terus, yang benar yang gak merasa paling benar. Kenapa? Karena semua ada landasan ilmunya. Contoh lagi, tahiyat pas tasyahud, ada yang lurus, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang goyang-goyang, asyhadu alla ilaha illallah. Mana yang salah, mana yang benar? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang salah pas lagi sholat melihat yang sebelah tahiyatnya goyang, asyhadu alla. Nah itu yang salah. Contoh salam, ya. Ini Ustadz Zozi juga tahu lah, Dokter Zozi. Di Mesir saya bingung Pak. Orang Mesir itu kalau salam dia ada anggukannya. Kalau kita kan gini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Di Mesir enggak Bu? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan tanya ada duit pakai insyaallah. Itulah perbedaan. Lalu yang salah siapa? Yang salah yang nggak mau ngaji, jadi ngerasa paling bener. Contoh lagi, bahasa di Indonesia beda-beda. Bahasa Sunda beda, bahasa Betawi beda, Kalimantan, Sulawesi, Aceh beda. Tapi kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Orang Jakarta, Jakarta itu Pak, bahasanya beda-beda. Saya Jakarta Tengah, bahasanya ujungnya E. Mau kemana? Sama siapa? Jam berapa? Tuh. Tapi kalau Betawi udah pinggir, Bekasi, Parung, ini nggak jelas Betawinya. Dah, mau kemana? Diem-diem baik, udah ngopi belum? Nah, tuh. Itu Betawi pinggir, kalau saya agak ke tengah. Sunda juga beda kan? Ada yang halus, ada yang saya mah lebih seneng kalau mendengar orang ngomong Sunda kasar. Karena kalau orang ngomong Sunda halus berarti dia makhluknya makhluk halus. Oke teman-teman, itu dia videonya, tausiahnya Ustadz Zaki Mirja pada saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW di malam hari ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Share ke teman-teman kalian semua, di share juga ya di sosial media kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye.